Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa Indonesia. Sebagai umat beragama, rasanya tak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini selain puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Orasi kali ini bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Di era digital, media sosial dan internet menjadi sahabat sekaligus tempat bertanya bagi anak-anak muda dalam belajar beragama. Mereka umumnya menyukai tokoh agama yang friendly karena mereka dapat mengakses ceramah ataupun tausiahnya secara mudah dimanapun dan kapanpun mereka menginginkannya, serta karena gaya bahasanya yang gampang untuk diterima. Hal serupa juga dialami oleh informan lain yang menyatakan bahwa dia sering menjadi rujukan dan referensi agama melalui internet dengan cara browsing dan tanya Google. Lalu website yang muncul paling atas itu yang diklik, serta menonton tausiah agamakan melalui Instagram. Secara umum, pengaruh media sosial relatif signifikan mengurangi peran pendidikan agama dalam keluarga dan peran guru agama di sekolah. Media sosial ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dan produktif. Namun, di sisi lain, ia dapat juga dipakai untuk tujuan-tujuan menebarkan hasutan kebencian dan provokasi. Dalam konteks radikalisme paham keislaman, beberapa hasil penelitian telah menyatakan bahwa media sosial adalah media yang efektif digunakan untuk menyebarkan propaganda ideologi radikal. Menariknya, keterangan dari informan ini meskipun mengaku sering menonton ceramah Hanan Attaqi, Ustadz Abdul Somad, dan Felix Yao di Instagram, dia juga mengakui senang mengikuti postingan dari akun Instagram ala NU dan Banser. Hal ini sebenarnya lumrah terjadi pada remaja dan anak muda yang sedang dalam proses pencarian identitas diri. Dalam fase ini, seorang remaja biasanya cenderung masih labil dan belum memiliki pendirian yang kokoh. Namun, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bersemangat mengumpulkan informasi, melakukan penyimpulan dan pada puncaknya, pembentukan karakter. Salah satu faktor yang mempengaruhi mereka adalah proses meniru atau imitasi seorang remaja terhadap orang lain yang dianggapnya ideal. Dari penuturan firman tersebut, sosok penceramah yang cocok untuk anak muda diwakili oleh Felix Yao dan artis-artis hijrah yang sekarang menjadi pendakwah seperti Tengku Wisnu dan Nino Al-Hakim. Media sosial sudah menjadi sahabat sekaligus tempat bertanya bagi anak muda dalam belajar beragama. Mereka umumnya menyukai tokoh agama yang bisa menyesuaikan dengan gaya hidup dan kebutuhan anak muda, serta gaya bahasa dalam penyampaian ceramahnya gampang dicerna dan tidak ribet. Menurut saya, Pancasila adalah landasan tanpa batas. Dalam sila pertama, hanya disebutkan menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, namun tidak dijelaskan Tuhan yang mana. Dalam sila kedua, kita tahu bahwa dalam sila kedua, hal tersebut ideologi Pancasila menawarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya belum pernah mengetahui bahwa ada landasan yang menawarkan jargon seperti itu selain Pancasila. Dalam sila ketiga, meskipun kita mempunyai pemahaman yang berbeda tentang suatu hal, selama kita bersatu, itu tidak masalah. Intinya kita diberi kebebasan berbeda pendapat, namun selama itu dalam koridor persatuan, tidaklah masalah. Dalam sila keempat, kita tahu secara jelas bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Dalam sila itu, kita bebas berpendapat, namun harus tetap ada musyawarah dan diskusi. Sila yang kelima sudah jelaskan, yakni keadilan. Padahal, menurut saya, keadilan hukum kita baik-baik saja. Setiap orang berpendapat atau bersuara tidak ditangkap. Yang jadi masalah adalah saat orang-orang sering memanfaatkan kita keadilan untuk kepentingan mereka sendiri. Demo juga diperbolehkan, tidak masalah asal kita memenuhi prosedur perizinan untuk itu. Karena yang mempunyai negara ini bukan kelompok tertentu, namun milik kita bersama. Jadi, kita harus mentaati prosedur yang ada demi kepentingan bersama. Memang ada beberapa kelompok yang meneriakkan keadilan seakan-akan mereka ditindas, padahal mereka semena-mena.
Kita sebagai penerus bangsa harus berjuang mati-matian, memperjuangkan keadilan bangsa ini. Dan pada ulang tahun Indonesia yang ke-100 tahunnya nanti, pemuda di zaman milenial ini yang akan meneruskan perjuangan pendekar bangsa. Dan dengan perkembangan zaman yang membuat peradaban semakin maju sehingga semua serba canggih dan berbasis teknologi. Ayo pemuda bangsa Indonesia, kita bersemangat untuk mempertahankan bangsa ini dari para penjajah bangsa. Kesimpulan yang pertama yaitu dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Generasi milenial mempersiapkan Islam moderat dan adalah Islam yang beradaptasi terhadap perubahan masyarakat modern, budaya lokal, serta tidak menggunakan agama sebagai justifikasi politik dan ekonomi. Dan kemudian generasi milenial menggunakan media internet dan media sosial sebagai rujukan, referensi sekaligus role model dalam pemahaman dan tindakan beragama, terutama para atlet hijrah dan ustadz gaul. Disarankan bahwa perlu penelitian lebih lanjut mengenai persepsi dan perilaku generasi milenial yang sangat dinamis di berbagai wilayah di Indonesia, baik terhadap ideologi keagamaan dan ideologi kebangsaan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap persepsi dan perilaku generasi milenial tersebut. Pemerintahan perlu mencermati berbagai hasil penelitian semacam ini yang kemudian bisa dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang tepat dan sesuai dengan persepsi dan perilaku generasi milenial terupdate terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta ideologi kebangsaan. Para tokoh agama juga perlu memahami perkembangan sebagaimana hasil penelitian semacam ini, sehingga mereka dapat memberikan pengajaran agama dan melakukan dakwah sesuai dengan dinamika persepsi dan perilaku generasi milenial terhadap keberagaman dan ideologi keagamaan. Saran selanjutnya adalah untuk seluruh warga Indonesia bagi yang belum vaksinasi, untuk segera melaksanakan vaksinasi, karena vaksinasi sudah terverifikasi halal oleh MUI. Jadi tidak diragukan lagi untuk melakukan vaksinasi. Karena ini adalah bentuk ikhtiar kita sebagai umat dalam mengatasi situasi pandemi ini. Dan di masa pandemi ini, kekebalan tubuh sangat rentan akan penyakit yang datang. Oleh karena itu, kita harus menjaga imun kita agar tidak sampai terserang penyakit yang mematikan ini, dan mengonsumsi makanan yang sehat serta makan teratur, dan jangan lupa untuk istirahat tepat waktu dan juga melakukan olahraga. Memang benar adanya setiap makhluk yang bernyawa akan kembali pada Sang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa Indonesia.